Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil ya, mulai nomor hadis 193. Hadis nomor 193 dari 2322. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Kamil Fudail bin Husain al-Jahdari wa Muhammad bin Ubaid al-Hubari wa lafzu li Abi Kamil. Qala haddatsana Abu Awana an Qatadah an Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasma'u wa nasa yaumal qiyamati fayahtamuna lidzalik. Wa qala Ibnu Ubaid fayulhamuna lidzalik. Fayaquluna lawis tasfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina hadza. Mun tepake. Yasma'u ngumpulna sapa Allah apa? Yasma'u ngumpulna sapa Allah annasa ing manusa. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Fayah tamuna mongko dadi padha susah sapa anas. Fayah tamuna mongko dadi susah sapa anas dari krana mongkon-mongkon jambu. Iku dikumpulno susah. Qalan dawa sapa Ibnu Ubaid, fayul hamuna lidzal. Mongko den paringi ilham, den paringi ide sapa anas dari krana mongkon-mongkon jambu. Supane ide golek syafaat, ilham golek syafaat. Kaya kulo namung padha ngucap sapa anas. Lawis tasfa'na ala rabbina. Lawis tasfa'na. Mbok yo jaluk syafaat kita. Ala rabbina ing atase pangeran kita. Hatta yurihana sehingga maringi enak sapa Allah. Utawa ngringanno sapa Allah nak ing kita. Mimakanina saking tempat kita hadza ya islamakan. Wala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Fayatuna Adam. Mongko padha nekani sapa anas Adam ing Adam. Kaya kulo namung padha ngucap sapa anas. Anta Adamu Abdul Khalqi. Antau te panjenengan ku Adamu Nabi Adam, Abdul Khalqi kang dadi bapake makhluk kabeh. Khalaqa Allahu biyadihi. Khalaqa nyiptakno ka ing sepanjenengan sapa Allah. Biyadihi kelawan astane utawa kekuasaan Allah lan astane Allah. Wana fatolan niyop sapa Allah fika ing dalem sira, fika ing dalem panjenengan mirruhi saking ruhe Allah. Wa amarolan ngutus sapa Allah al malaikat ing malaikat. Pada jadi moko sujud sapa malaikat maka maring panjenengan. Isfa lana inda rabbika hatta yurihana mim makanina hadza. Isfa kula aturi nyafaati panjenengan ana maring kita inda rabbika ana ing kersane pangeran panjenengan. Hatta yuri kasih maringi enak atau maringi istirahat sopo Rabbu na ing kita mimakani na sangking panggunan kita dari kelamatan. Kaya kulu mongko jawab sopo Nabi Adam laktu gunaku. Laktu rana sopo ingsun gunakum iku ning posisi nyafaati. Iku gunakum iku ning posisi sing iso nyafaati. Kaya kulu mongko eling sopo Adam khoti atahu ing salai Adam. Allah tirupane khoti'ah asoba kang mekanani sapa Adam. Faiz tahi mongko iden sapa Adam robahu ing pangerane Adam min hasange khoti'ah. Walakin itu tetapi ini soal sira kabeh bukan ing Nabi Nuh. Awalu rasulin ba'atsahu wa awal rasul. Tegese utawa kawitane rasul. Data ingkang utus ing sapa Allah. Wala dawuh sapa Nabi fa'atu naruhan mongko padha sapa ngake ruka Nabi Nuh. Kaya kulo mongko jawab sapa Nabi Nuh lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku iku ana ing posisi nyafaati. Kaya kulo mongko eling sapa Nuh khoti atahu ing saleh Nuh. Allah dirupane khoti asoba kang nglakoni sapa Nuh. Kaya tahi mongko isin mongko malu sapa Nabi Nuh rebo ing pangerane Nuh min sange ikilah khoti. Walakin itu tetapi ne soalnya sira kabeh Ibrahim ing Nabi Ibrahim Allah dirupane Nabi.
Kita kota ingkang ngalabu ing nabi sapa Allah khalilan ing dadi khalil dadi kekasih. Kaya kuna mengko padha nekani sapa kalbu Ibrahim Ibrahim. Kaya kul mengko padha ngucap sapa mongko jawab ya sapa Ibrahim lastu gunaku. Lastu ora ana sapa ingsun gunaku ana ing posisi sonya faati. Wa kulan eling sapa Ibrahim khoti ataru ing salah Ibrahim. Allah dirupane khotiah. Aso bakang ngakoni utawa kang mekenani sapa Ibrahim. Faya taki mongko isen sapa Ibrahim robbahu ing pangeran Ibrahim minha saking khotiah. Ini kalau terang kalian ini masalah nopo syafaat. Ya kan hadis Muslim ya termasuk kalau bilang balik ya hukum Islam mungkin berkitar tentang niku Quran nomor kali niku Bukhari kalian nopo Muslim itu tinggi ijma ulama nih masih cara Wahabi cara semua firqah Islam itu makai Bukhari Muslim. Menyangkut syafaat itu Imam Muslim mengebabkan ya tenggene kitab Muslim di babna teng baru adna ahli dan nanti manzilatan apa tidak. Jadi masalah syafaat itu dikategorikan penghuni surga yang paling dek. Jadi yang ana wong kok butuh syafaat niku mesti di atas warga paling apa? Dek. Sing jelas syafaat itu ngaten nggih iki sampeyan ngerti asal usul syafaat. Syafaat itu satu nisbat. Jadi selama ini kan yang terkenal syafaat itu nggih. Dia kayak rutinitas MC kan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kita tengok-tengok syafaat itu teng akhir napa? Teng dina napa? Wong penyebut Nabi Muhammad itu sing ditengok-tengok napa? Lalu kalau setuju sebagian jadi pendapat itu setuju syafaat. Ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Itu nak butuh syafaat itu artinya seneng ngel-ngelo nopo Kanjeng Nabi. Kabeh Kanjeng Nabi kepanasan ning ora-ora masyarakat mlebu-mlebu swarga mergo ngurusi gendho. Di wong butuh syafaat artinya bisa ngel-ngelo sinten. Jadi kurang ajar, paham? Dan dari awal wong butuh syafaat nang kategori wong kurang ajar. Sehingga mlebu swarga butuh napa? Atau berjuang sampai ngel-ngelo sinten. Kanjeng Nabi. Ora-ora masyarakat kuwana. Nabi ngustar nak sekarang tunggu suarga berkongen itu gedor-gedor. Jadi kalau ceritanya, sebetulnya masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Ini lengi-lengi. Kalau tanggung jawab dengar pengiran, masalah syafaat itu tidak banyak riwayatnya. Memang sahih tapi tidak banyak riwayatnya. Yang paling banyak riwayatnya tentu masalah surga ingin masuk suarga, amanah wa aminah sholihan itu yang diulang-ulang Quran. Ya sudah berkali-kali hadis juga gitu. Standarnya apa amanah wa amilan apa. Tapi kemudian karena manusia punya banyak kepentingan, maksudnya itu hidup boya-boya mati masuk apa surga. Hadis syafaat itu begitu populer. Mubalek, MC, Kiai, wae seneng ini kita ana syafaat. Ke karepe oleh nakal sithik-sithik, tapi tetep warga disyafaati Rasulullah. Ini termasuk pelencengan, ini termasuk pelecehan. Itu tidak benar. Sesuatu yang tidak banyak riwayatnya. Kemudian menjadi agul-agulan karena interest pribadi, karena kepentingan apa? Pribadi. Jadi Imam Muslim sendiri itu sama tidak punya bab. Tidak punya bab. Dia bagian subbab. Cara buku mata apa? Sub. Bagian dari apa? Bab. Tapi tidak punya bab sendiri. Cara kitab fikih ini bukan masuk faslun. Tapi farkon tempat orang faslun itu apa? Kenapa begitu ya? Karena ya itu tadi. Ya. Untuk masuk surga itu ada kategorisasi, ada kelas-kelasan. Misalnya yang masuk surga diwiri hisab. Misalnya sakuna alfan diwiri hisab. Terus ada yang karena punya amal tertentu, misalnya jihad, bahkan tanpa hisab. Karena amal tertentu, juga audit. Itu kayak Nabi ngendikan ada yang sulusiyat turun al-jannata diwiri apa? Hisab. Ini yang standarnya. Kemudian makanya ini tenggene kita Muslim. Babnya itu masuk kategori baru adna ahli jannati manzilatan fiha. Jadi syafaat itu dimasukkan ikut bab calon penghuni surga yang paling rendah. Adna itu rendah. Apal tadi adna paling rendah. Jadi rendah tidak apa? Adna. Jadi nak kowe jadi kiai kok bangga untuk syafaat itu dari awal itu kelas nomor kelas adna. Paham ya? Kelas nomor
Ndak, ijek napa asna apal tafsir banget napa? Ndak. Paham ya? Jadi riwayat tentang syafaat itu tidak banyak. Apalagi Nabi sering ngendikan, ya Fatimah la ugni anti minallahi syai'an. Aku lah ora iso nulung kowe. Itu diulang-ulang Nabi sering ngendikan la ugni anti minallahi apa? Bahkan di Quran itu semua kata syafaat itu diistisnai bi masyiatillah. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yasha'. Pirang-pirang malaikat ning langit ora berkutik, ora iso ngajono proposal syafaat. Kecuali diberi izin apa. Ning ayat kursi ngoten wala yasfa'una illa bismi. Semua kata syafaat di Quran itu diistisnai langsung pakai illa bismi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u. Tapi kemudian karena manusia itu ingin nakal dan di swarga, satu syafaat itu kita populer. Populer, sesuai jadi rutinitas MC se-Indonesia, era janjian, jadi salawat salam buat saat menuju kaji Nabi Muhammad, engkang kita tunggu-tunggu apa? Ini rawani mendingan kaji Nabi Muhammad, engkang kita nut jihatipun. Rawani, akhirnya. Kaji Nabi Muhammad, engkang kita nut jihad di amwalihi wa ambusihi. Nabi yang liwat. Sing demi pangeran berjuang ngentekno donya ngentekno roh kok ora wani itu. Ora dipati dadi ana nabi sing istiqomah jamaah subuhan. Misalnya nak dene medhit kategori zikir nyipati nabi sing istiqomah jamaah napa? Subuh. Ora wani sing jamaah subuh ora kuat. Akhirnya nyifati nabi sing khadun nafsi, sing nyafati. Ora kira-kira. Nyifati nabi kok sing ngomong napa? Jadi kita cara kowe tuan bahatan manwi ta tuan Habib Pasuruan, Habib Pasuruan sing ngekeki dhuwit kula. Dadi lho piye wong nyifati wali kok sing terkait awake. Mbah Hamid ingkang nyukani arta kula. Jadi ora sifat tentang Mbah Hamid, tapi tentang Adu nafsi. Padahal sifat apa? Sifatnya Rasulullah yang sering diulang-ulang di Quran tentu keberadaannya yaitu fisabilillah. Tapi yaitu apa? Fisabilillah. Yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzak. Sifat Nabi Muhammad yang diulang-ulang di Quran kan itu. Rabbana wa qasihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wa hikmata. Sifat Nabi yang diulang-ulang di Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Yang diulang-ulang pasti seorang rasul yang mengajarkan Quran, yang membacakan ayat-ayat Allah. Mulane kula wis entek GR ning arep pengeran. Kula lu jarang maca selawat. Tapi nak mulang terus, kula temu di karena ciri utama Rasul itu yaitu alaihim ayatik. Ada alaihim lho, eleng-eleng. Wonten apa? Him itu domirnya jamaah. Ciri utama Rasul itu selalu membacakan ayat-ayatnya Allah pada mereka alaihim. Kalau ulama itu warasatul anbiya, berarti ciri utamanya selalu membacakan ayat-ayatnya Allah kepada mereka. Kayak ngajar. Itu sifatun kasifatun ya, seorang ilmu balaghah disebut apa sifatun kasifatun atau sifatun lazimatun. Sifat yang selalu ada pada Rasul adalah yaitu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya Allah. Yang diulang-ulang di Quran teng juz sekawan, teng surat Jumat, dibalik malih teng surat Baqarah diulang-ulang. Memang ada posisi Nabi, status Nabi sebagai musyafi', tapi itu tidak banyak hadis. Awana awalu syafi'in, anak awalu musyafi'in tidak banyak. Jadi geleng-geleng. Sehingga kalau sama-sama ngelem Rasulullah, kudune dengan sifatun singkat sifat. Nah, tenggene Quran, misalnya sampean jadi ahli fikih. Jadi ahli fikih halal haram. Nah, sampean niat kita waktu tengah Nabi itu lebih efektif. Karena termasuk sifatnya Nabi. Nabi al-ummiyal ladzi yajidu lahu maktuban indam fit tawratin wa fil injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat
alaihi. Termasuk sifatnya Nabi adalah tegas. Yang haram-haram, yaitu khaba'ith. Yang halal, kenapa? Halal. Nabi punya sifat, wayal zau anhum israhum. Punya tradisi, menghilangkan beban umat. Misalnya kalau kamu jadi politikus, jadi orang kaya, jadi apa saja, punya tradisi, wayal zau anhum israhum. Punya tradisi, mengeringankan beban umat. Wal akhlal allati kanat alaihi. Belenggu-belenggu yang ada pada umat hilang. Jadi ini gimana kalau niat nerangno masalah syafaat, kalau tak niati, bentangan niku ben ora terlalu bayangno syafaat teman-teman. Niku khazin nafsi. Sampeyan seneng tenan ning Nabi, mestine resno agamane Nabi iki kan. Nang kula wingi jam 11 itu saya teng Sarang, terus kula wingi pas tua akhir bulan, kula ya menten sing mulang mubajil sampai jam 11. Sisuk mulang ngaji malih terus mriki mulang meneh. Mergo kula sederhana. Wae sifatnya Nabi ning Quran sing sifatun lazimatun Rasulullah yastu alaihim rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yastu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini surat Jumat ngoten walladzi ba'athana fil ummiyina rasulan minhum yastu alaihim ayatihi wa yazaki. Itu yang diulang-ulang. Kemudian memang ada syafaat. Tapi sebetulnya asal usul syafaat itu kitab buek di farqun, ya tahu? Sama saya bayang orang-orang masar panas yang ngono. Kaji Nabi kentar-kentar yang tengah ngenteni kue-kue yang bus warga. Kira-kira sakit. Kira-kira mentolong. Nanti mentolong ya. Misal bus warga buka ngamal. Misalnya belomo. Utawa seneng ngamal. Negara hadis ila mata mata mingkoto amal ila min salatin sedakotin jariyatun orang-orang hadis ila min salatin tapaatin orang modal warga di mamo ila mata mata mingkoto amal pertama ila bidar salatin itu pertama sedakotin belum ngamal lomo kalau ilmu yang tak tahu gimana ngarang-ngarang kiai ulama awalatin solikin ya dolah babai beding jalan apa paling mungkin sudah ada itu paling gampang orang butuh soleh ya orang butuh dia anak soleh ya malah mau telur. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu jarang disinggung sekali. Lah popularitas syafaat mergo tiap MC kita nerangno. Jadi jangan kira populernya syafaat itu terus menjadi hadis ini populer dan sebetulnya hadisnya tidak populer. Dipopulerkan, paham ya? Oh ya ayat poligami ini Quran aku cerita tentang itu mato balakum minani ta'mat rawatullah apa? Tapi populer. Sing ayat sing bulan balik kadang enggak populer. Iki nuju orang awam bekadun. Ayat itu cerita kok populer ngono. Ayat sihat pirang-pirang rapati populer. Jaga itu juga malikum anfusikum serak naik ditun. Tapi ora populer. Bergombong wedi. Paham deh? Napa? Yo ketok namun soal hadun nafsi. Tak kiai ini hadun. Tak kiai ini orang. Akhirnya syafaat populer. Kemudian kita meyakini nak Nabi ini sakit nyata. Dia sakit napa? Ila kula pribadi banten boten arep-arep syafaate Nabi. Boten karena sombong, sakake, paham ya? Napa? Mungkin apa? Ataman mentolo di monggo, kurang ajar. Kalau saya itu dia tidak sendiri loh, dalam pendapat ini. Umpama pulau pen disyafaati Nabi itu karena kompensasi politik, kata kontrak politik. Hanya Nabi piye wae terdiri jinan pun kabundut. Abdul Qadir Bae Sultanul Aulia lah terdiri wis. Iya wae nak tahun 2009 sing ditekir mulang Quran itu iku. Wong kula iki jauh. Paham ya? Jadi kayak belum berhak lebih warga, kalau dia melok-melok rumah agama, itu tidak apa-apa. Daripada ke Arab syafaat nganggut cek kosong, sodakotin jariatin rakil mulang rakil. Mau amen, nyipati Nabi engkang kita tenggo-tenggo apa? Paham? Itu nganggut BG palsu, corong nakal. Terus ayo, ngambil duit fiktif, kayak duit apa? Orang-orang sampai tentang kajian Nabi, arah pula. Kalau mau coba hadis Nabi ribuan, saya punya tanah 3.000. Saya tahu betul tentang syafaat.
Bahkan lafaz syafaat sendiri di Quran itu tidak ada kecuali diistisnai illa liman irtadha wala yasfauna illa bi. Kemudian ada lafaz yang dimaknai syafaat. Ini ku maqam mahmud. Itu rata-rata dimaknai syafaat. Tapi itu sendiri tidak dengan redaksi kata syafaat. Oke? Tidak dengan redaksi kata syafaat. Sing tengene ayat itu abda ayat kata karo buka maqam. Itu saja tidak ada kata syafaat. Mau dimaknai napa? Bersama tak salah paham. Saat ini kan Nabi. Dia tak niati kalau ngasih ini. Orang cepet-cepet. Cepet-cepet tak niati. Mau ben kaji Nabi rodo nang biswarga nang usut. Ben rumah ini salah itu berkelele. Buat aja salah itu. Mau biswarga itu gampang. Mau buta iman kalian amal soleh. Bukan kita bisa miliar lagi. Orang biswarga syaratnya 1 miliar. Dia angel. Sing bisa mlebu Prabowo tak triliun. Mungkin itu kok. Butuh amanah wae amilan apa? Buka modal kabeh. Wong ra dina iku gratis, dina malah bayar barang. Nggih, Bos. Wong ra dina iku gratis, paham nggih? Dina ada bayar. Berarti luwih murah swarga timbang rokok bayar. Dina napa? Ora dina ora usah. Murah itu swarga betul. Selingkuh bayar, kau. Ya resiko. Swarga ora butuh selingkuh berarti gak butuh mbak. Nan manusia bento. Oh, sing bayar dibiayai neraka. Sing gratis ra gelem padahal swarga. Lan kok anak nek manusia wakana linton doluman jauh lah. Juatan manusia buwe to banget dahulu. Sekot mubala kok bento banget. Bento biasa di bento. Bento. Tambah akan-akan keluarga temui murah di bang Nawa. Paham ya? Kalau zina aku bayar, selingkuh bayar, dibayar duit, bayar resiko. Sementara kemal-kemul gak bayar keluarga. Orang zina berarti kemal-kemul di kamar tengok-tengok toh. Zina sudah kelayakan barang. Wis bayar nerong. Mboten nang semuanya aku gampang. Wis mari bulat aten nerangno. Ora wati ngalem nerangno ilmu, ora paham. Wis ora paham. Ya bulat kuwi ora paham, ora bulat. Manyang tak pati ngoten iki. Sampeyan aja lebana ati. Enggak lebana ati. Sapa ati sebenarnya. Kemudian oleh ulama, tapi ini juga tidak ada riwayatnya, hanya klaim. Ini bersama. Karena ulama itu warasatul anbiya, kemudian sebagian ulama meyakini bahwa ulama itu juga bisa nyafaati. Wah, akhirnya mursid itu joyo, ketawangan itu nyafaati pengi. Tapi kejak mau hadis ini kan lemes. Nak Nabi Nuh rai, kemudian Pak Yai. Lagi hadis soal. Nabi Nuh nabi populer, nabi papan atas, nabi ulul azmi atau nabi apa? Papan atas, orang kelasmen tuh. Papan apa? Betul. Nabi Musa papan atas ulul azmi iki mboten. Tak top ulama derajat nabi ku kuwatek berkilo-kilo bermil-mil. Dan cuma ngaji gue ngalin tadi cuma rusak ilmu nu dari sekian itu dan percaya apa aja kemudian percaya mudah apa aja ya apa dari awalnya cabut dalil butuh cerita nak murid bisa nyampaikan dari lagi kita dalil entah nyerah Nabi Musa apa dalil ada terus lemes khawatir gantung apa modal saya kalau orang kasus butuh warga ya ilah mata bro adab ingko toa amal ilah mintalas. Ini pertama itu modal sodakotin jari. Sodako itu jari ya. Jari artinya ini nak kue amal untuk 10.000 rawan teh. 1 juta atau elu ya. Paham gitu. Padahal syaratnya sudah kalau itu sodakotin jari. Sing rawan milih terus potensi milih terus mesti sing akeh. Ini tidak dalam tuh. Jadi kasih Nabi yang itu, Nabi di Nabi itu. Jadi, gue nak wakaf sana gue masjid awet, paham ya?
Berhubung ke masjid jadi lari tok, tempal. Lho nggih. Ya waktu madrasah anak awet. Paham ya? Kutan-kutane tok tempal. Pemenang foto mau saya untuk bangunan dirombak untuk proposal ganti. Tapi nak akeh sudah koten apa? Dari tanah. Wakaf tanah 1000 meter persegi. Mbok kiye gonta ganti, wis tetep tanah gamen. Mu bangunane gonta. Nabi ra goblok, jadi swarga ku larang mewah. Jadi orang muni sudah koten tok tidak beda kok. Dari ini makna terjemahan itu sing mili, sing mengalir, sing terus. Bisa kok tes terus merah terus itu kan kekuatannya tuh. Paham ya? Nah, untuk takut kok iya. Di bangsa era model tetap apa-apa apa? Gusti Kanjeng. Nah, ini bencaman rata kabar. Jadi syafaat itu ada pada Nabi. Yang menjadi polemik ulama, apa ulama wali itu ditanya Fa'ati. Yang jelas, secara torikul hadis, Nabi Nuh nyerah, Nabi Musa gimana? Nabi Muhammad Tiambak dalam banyak hadis sahih, dan ini saya ada buat-buat ya. Nabi Muhammad Tiambak dalam banyak hadis sahih. Sebetulnya syafaat itu bersyarat satu perilaku sosial. Jadi wonten tiyang matur ya Rasulullah, kula dingin dengan syafaati. Jawab Nabi, fa'ain ini tidak terus sujud. Ya, ini artinya fa'ain ini tidak terus sujud. Fa'ain ini mongko nulungono sironi ingsun. Bika terus sujud kelawan aki-aki napa? Dia nak kepengen berak syafaatku sujud sing akeh, ibadah sing akeh. Jadi sebetulnya masalah syafaat itu masalah kriteria. Jika kita pada kriteria tertentu, misalnya kita ahli ibadah, ahli sujud, ahli sedekah, dengan sendirinya kita ini masuk pada lingkaran yang berat di syafaat. Bukan dengan bayangan gue gento nakal karep penunjuk nopo dispen. Jadi dalam hadis itu Nabi jawab nopo fa'in ini jika terotis sujud. Apa meneh awal ayatnya tentang syafaat. Bin sama gak salah kaprah, benar kalah mbak MC, paham nggih? Ora kalah mbak napa? MC. Pengatur acara nih. Senengane nak muni Nabi Muhammad mesti sing ditang juga napa? Dari awal tentang syafaat ini rumakno tenan. Dari awal tentang syafaat niku sebagai kontraknya. Niku Nabi kudu sering tahajud. Sering napa? Seringnya tahajud Nabi ini kemudian beliau diberi hak atau diberi makom Mahmud. Nah ngono syafaat itu sendiri didapatkan Nabi lewat modal itu tahajud. Dan akan kita dapatkan juga lewat modal di rupanya tahajud. Itu fa'in ini bisa terotis. Wong awal tentang syafaat itu ayatnya disebut wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak. Kowe nak bengi mat kudu tahajud. Nafilatal lak sebagai kewajiban tambahan. Di rata-rata ulama, kami yang misbahkan ulama maknani nafilatan, wajibatan, mafrudotan, nafilatan. Di Quran ada lapat nafilah, tapi maknani mafrudoh. Misalkan juga tentang tafsir tentang ayat ini, nafilatan, nafilatan, faridotan, najidatan, lah. Mas, kowe nak bengi wajib tahajud. Jadi nafilah itu artinya wajib. Satu kewajiban, di luar kewajiban yang sudah ada. Rupanya di luar kewajiban sholat 5. Nak kowe wis tahajud istiqomah lagi duwe hak asa ayyab ata karab buka makomam mahmud. Lagi kowe berhak di makomam mahmud. Jadi Nabi sendiri mendapatkan itu ora gratis kan. Lewat kewajiban apa? Aman delok teng tafsir nafilatal lak faridotan majidatan. Jadi boten sunat dengan arti tahu boten tapi napa? Faridotan majidatan apa? Ada rata-rata ulama di luar sholat 5 waktu rata-rata nambah ini witir sama tahajud. Sampai Ahmad bin Hanbal jambak wajibnya sholat nawawi witir. Paham ya? Karena itu tadi. Nah kalau kita ingin mendapat syafaat, ada seorang sahabat yang mohon Nabi, nyatanya Nabi menjawab, sa'a ini bisa serotis sujud. Sa'a ini mongkon nulungo sironi ing ingsun. Bisa serotis sujud, kelawan ngecah-ngecah apa?
Jadi orang yang kena pidato ingkang kita tenggo-tenggo napa? Kata. Paham ya? Karena kain-kainan apa? Nah, dengan sujud ini penting. Yes. Karena sujud ini satu kategorisasi. Jadi kemarin manusia itu diklasifikasi, dikategorisasi. Ini kelompok solihin, ini kelompok zalimin. Dari kelompok solihin sendiri ada kelompok sajidin, ada kelompok rapatisan. Nah, dengan kue sering sujud, itu dengan sendiri ini kode ke kelompok Nabi. Ini ku Nabi sering disitopi wakum minat sajidin. Dan kalau teman atau survei ya, dan Quran Nabi sering kena kitab wakum minat sajidin. Lan ono siro Muhammad itu minat sajidin. Termasuk golongannya uang sing tukang sujud. Mulane kata ulama sing kados Ibnu Umar, ulama-ulama sing ngokong kados Ibnu Umar itu mboten ate donga juar. Karena dia itu punya keyakinan, kriteria versi Tuhan itu kalau kita lakukan dengan dirinya kita masuk. Misalnya ngeten nih. Kados kula sebagai ulama nggih jarang donga. Ya donga tak kadarnya. Karena apa? Kalau kamu sudah masuk kategori sajidin, maka kamu tak golongan dengan Nabi. Tentu Nabi dengan posisi sebagai imam, sebagai pemimpin besar di kelompok ini. Tapi kamu dengan sering sujud masuk kelompok itu. Kalau bisa masuk kelompok itu, maka ya tak kelompok dengan Nabi. Ketika mana tukullah unasin, imam, teman. Ini ilmu original, ini tidak buatan saya, tapi ini original. Paham ya? Begini saya asli, maksudnya ini ilmu asli, buatan terkontaminasi kepentingan mursyid, kepentingan ulama, kepentingan MC, tapi ini original ya. Artinya ada dalil Quran. Jadi cara kerja malaikat nanti itu begitu. Kita masuk satu kategori, satu kelompok, satu nomor golongan. Nah, masuk golongan itu kita akan dipanggil atas nama golongan itu. Nah, di golongan itu ternyata imamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita masuk di situ. Ya mana tuh kula unasin di imam. Nah, sementara kita kategori minat. Jadi tidak masuk di situ. Ketika Nabi dipanggil ya Imam Sajidin. Dan kita kategorinya apa? Sajidin. Maka kita akan masuk di situ. Ya mana tukullah unasim. Ya sama. Nabi itu atas nama kelompok adalah kelompok sebagai imam. Imam sing yastu alihim ayat 3. Wa yu'allimu kita pada berarti kalau siapa saja yang sering bacakan ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah, masuk kategori itu. Jadi nanti dia juga dipanggil lewat itu yang mana tuh kalau nasib nama. Ini hadis sahih. Makanya kalau Ibnu Umar itu jarang berdoa, dia bilang, "Sing penting kowe iku saleh. Nak kowe saleh, wong sak donya ndongakno kowe. Mergo tiap wong salat muni assalamu alayna wa ala ibadillahis shalih." Ora kamu kiai kon ndongakno kowe. Kok order kilo 5 kilo mek salam template 100.000. Dungakno yai. Musolae ora iso. Paham ya? Ini penting kula aturaken. Jadi semuanya itu dimulai dari masuk kelompok. Ini ilmu original, dimulai dari masuk kelompok. Kalau sudah masuk kelompok itu, kita akan dipanggil atas nama kelompok. Mergo wis dadi sunnahe pangeran, mlebokno swarga itu gak lewat individu. Tapi napa wasi qalladina taqarrabu minal jannati napa zumara. Wasi qalladina kafaru ila jannati napa zumara. Jadi sama-sama lewat jumroh, lewat satu napa kelompok. Maka ini pentingnya sebuah kelompok. Kemudian karena Quran dan hadis demikian, ulama punya tradisi bikin kelompok. Sehingga di fikih ada kelompok Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafilah. Di Thariqah ada kelompok Naqsabandiyah, Qadariyah. Satoria sampai Tijaniyah sesuai kontroversi yang ada di mereka itu jenis Sanusi Ampuh, sesuai walhasil ya. Terus di kita juga ada kelompok, paham ya? Karena NU malah yang mana Islam liberal, Islam macam-macam, Islam kultural, Islam salaf, Islam rasa salafi beka. Kelompok salafi pasti gara-gara anak Al-Fahad ditulisin apa? Asalafi. Tapi orang salafi musuhnya pondok salafi. Akhir wadah dilisi al-hadud. Tapi GG wadah musuhan kelompok apa? Saya salah pising di tobat. Nah, apa? Ya itu punya salah pis. Tapi sampai silsilah. Silsilah menyangkut apa?
Jadi syafaat sendiri Nabi Muhammad itu mendapatkan itu lewat keharusan tahajud. Dia wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Faridotan mazidatan lak. Satu keperluan yang harus kamu lakukan. Iku lagi asa ayat asa karobukan apa? Makomam. Tapi yang jelas lewat ngaji hadis ini sampean tahu Nabi Nuh mau angkat tangan. Nabi Ibrahim begini apa? Jadi nanti kalaupun kita masuk kategori itu bukan karena kita sudah masuk secara kriteria ke situ. Ini itu uang sing syafaat tengah Nabi dijawab fa'in ini dikasrotis sujud. Eleng-eleng nggih sisilan iki. Fa'in ini dikasrotis sujud. Nak ngono kowe kudu sering sujud. Nak wis kowe sering sujud ditulis minas sajidin. Lah Nabi kelompok sajidin, mergo Nabi dikitopi Allah wa kum minas sajidin. Lah nak kowe kelompok ambek Kanjeng Nabi mlebu ayat yauma nad'u kullu unasin bi imamihi. Ning ora-ora maktar wong dipanggil lewat pemimpinnya. Lah pemimpinnya sajidin tentu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpun mlebu. Lah dari awal sampean ra kelompok sajidin mlebune tangan. Masih cerita betah, berbetah sidik, baru tanya akeh, kasusnya akeh. Berbetah, rakyat pengeran, rakyat nyifati apa? Nyifati problemnya deh. Ini sing suwi ratu jude, problemnya. Bukan kalau terus mau jelas tapi buat nabi-nabi yang menyerahkan terus ini. Wala kini tu Musa. Tetapi ini soal siro Musa sallallahu alaihi wasallam. Allah di rupane Musa kalama huwa kang ngendikani ing Musa sapa Allah apa. Wa a'ta bulan paring sapa Allah ing Musa At-Taurat ing Taurat. Kala dawuh sapa nabi, kaya tunama padha tuan sapa anak Musa ing Musa alaihi salam. Saya kulo mongko dawuh sapa Musa laksu gunaku. Laksu ora ana sapa ingsun gunaku iku ana ing posisi sanyapati. Padahal nabi papan atas terus kabeh mulai Ibrahim Nuh sampai sinten Musa. Wa turulan eling sapa Nabi Musa Fatiha atau ing saleh Musa ala dirupane Fatiha atau bakang nglakoni sapa Musa. Itu maksud dia atas wong barang. Wa taksi. Nabi nggak preman tetep nganti mati wae ana wong Nabi Musa. Wa taksi mongko isen sapa Musa rebo ing pengerane Musa min hadang ing Fatiha. Walakin itu tetap ini suwana sira kabeh Isa ruh wa kalimatan. Kayak tu nama kepada suwan sepenas Isa. Ruh Allah wa kalimat alu nama gelar ni rasa mana ni kaya orang Kristen roh kudus. Paling orang orang Islam tak baca ayat-ayat ruh Allah. Makanya dari pendeta-pendeta sekarang kalau di Kanada di McGill itu jadi nyanyian Islam. Umat Islam itu diam-diam ngakui kalau Isa itu roh kudus. Mergo istilah Quran anggaran Isa kenapa ruh Allah. Paham? Anak dia modern saya ini maknanya ruh Allah ora iso. Untuk mirip roh. Mirip apa? Jadi rasa di mana? Jadi cara bahasa Arab itu bahasa tasrif. Itu patut tasrif, satu gelar kehormatan. Tapi rasa di mana? Dia satu gelar apa? Kehormatan. Orang kok artinya Isa itu bagian dari rohnya Tuhan bukan. Tapi apa? Itu patut tasrif. Di dalam bahasa Arab itu begitu itu biasa. Dia apa? Gitu, kayak bahasa Kristen kan misalnya kalau mati itu kembali ke Bapa. Podong Islam jadi mati sekarang balik ning Allah Subhanahu wa taala. Apa balik terus ning pangkuane pengiran. Wong Islam adaran wong mati innalillah wa inna ilaihi. Mulane nganti ana aliran wahdatul wujud itu mergo wong elemene ke Allah ben mate ya balik ning Allah dari innalillah wa inna ilaihi napa. Ya mergo dalile wa inna ilaihi napa. Mengenai waktu itu wujud mirip orang Kristen malah. Orang Kristen yang meyakini kembali ke Tuhan apa? Mati dengan tenang. Dia kecil-kecil di rumah mati itu malah. Dengan malah senyap. Akhir mati dengan. Bukan aja kecil-kecil di orang mati itu. Bahasa orang bener-bener. Tak mati dengan apa? Bukan kecil-kecil di orang apa? Orang mati. Ngono kok buat terus. Pak aku mau kematur sapa Isa alas gunaku. Lasu ana ora ana sapa ingsun gunaku. Iku ana ora ning posisi sonya pasti. Walakin itu ning sampean ngerti kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi ne soano sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
abdan itu dadi abad. Wah ini eling mumpung sampean ngaji lu ngalim eling tenan. Iku lagi nyipati lu malah temu mriki niku. Wau Nabi Nuh kan digelari awalur rasulin ba'atha Allah. Nabi Musa disifati kalimuwah. Nabi Isa disifati ruh. Lho Nabi Muhammad paling hebat malah disifati abdan. Ora nek ben semua nek kowe percaya teoriku. Jadi gelar tertinggi cara Allah malah napa? Abdan. Wah, nek kira. Yo abdan. Kalau Nabi Nuh gelare keren. Nabi Isa gitu keren. Nabi Musa napa? Keren. Pas Nabi Muhammad malah mau terima napa? Abdan. Kalau terima napa? Abdan. Kowe saiki selama Muhammad abdan, ndekne iku kawula atau budak. Kok dulu kira-kira teman-teman dari sepuro lalu gede apa ketemu mata kodam apa-apa sing dhisik nginzabi wa ma. Jadi dihibati Kanjeng Nabi. Kangen-kangen hadis iku lho nek maca hadis iku nangis. Ya nangis tapi kangen-kangen ya nakalan. Nakalane ngene. Nabi itu gak iso nyapaati kan fayat guru khoti atahu allati atobamin fayat takhirok. Angger kon nyapaati eling salah. Nah eling salah terus izin. Nabi Ibrahim eling salah terus izin. Lah Nabi Muhammad eling ra apa-apa iki sepuro. Walane nek kene disifati abdan kok do vira lalu patak kok dawa medati. Eling ra penting wis apa? Sepuro. Mau Nabi ora iso kan perkarane eling salah. Tapi Ibrahim ra iso mergo eling salah. Nabi Isa ra iso mergo eling salah. Pas Muhammad tak eling wis disepuh. Ya nak kawan tapi pancen tenan. Mulane nek wong sing alim sing takik ketika maca surat Fatah ya firallahu wa taqaddama min dzambi wa man ta'akhir nunjukno nek nabi berak nyafaati mergo wong ra iso nyafaati mergo salah. Nak salah kaya takhir. Nah, terus izin. Lah nabi salah ora salah wong wis disepuh. Kamu ini lagi sepuro, dakwah tenanan, ini budak yang dakwah tenanan. Dan rasul dakwah tenanan, ya wajar, panjang rasul. Ya, dakwah tenanan wajar, iya. Untuk kang angon kok dakwah tenanan, itu aneh. Dan Nabi Muhammad seneng mau jadi abdan. Kalau mau hadis ini nangis, kalau punya sanad sampai ke Kanjeng Nabi dari guru-guru saya. Dan saya baca di hadis Sahih. Kanjeng Nabi itu pernah ditawari, ya Muhammad. Khayyarani Rabbi bena an akuna rasulan malika wa abdan nabiyya. Ketika puncak Nabi itu dekat Allah itu disuruh milih, mas kowe iku iso dadi rasul sing raja kuwan. Utawa kowe milih dadi abdan nabiyya. Ora abdan rasulah tapi napa abdan nabi. Apa kowe mau dadi budak, dadi kawula sing dadi nabi. Fa'ata Jibril antawadhu li rabbika. Saat Allah mukalama dengan Nabi Muhammad itu pinggire wonten Jibril. Fa'ata Jibril antawadhu li rabbika. Niku utang dene Musnad Ahmad. Demakil sing sopan sing tawadhu. Faktar tu an aku na abdan nabiyya. Aku milih dadi abdan nabi. Nabi milih mau dadi kawula. Mergo dadi kawula luwih enak. Nak salah yo pantes, nak apik koyo keluwen. Lho nggih, wong awam nyumbang masjid tak juta. Tukang ngangon masjid iki luwih akeh dibanding kiai nyumbang 10 juta. Wajar sing ngugemi masjid nyumbang paling akeh sing kuwasa sing didang. Ketua madrasah nyumbang madrasah 10 juta. Ora ketua rokok wong awam tukang ngangon masjid nyumbang 2 juta. Kira-kira pengiran nilainya kayak gitu. Sing melok-melok. Iku hebatnya Nabi Muhammad. Beliau mau tidak mau abdas. Aku mau kawulane Allah sing dadi nabi. Maksudnya dadi nabi apa? Berfungsi jadi mediator, jadi mediasi antara langit dan bumi. Tapi tanpa status rasul. Maksudnya seperti nak rasul. Nak rasul itu nabi kayak Nabi Musa, Nabi Nuh. Yaitu dikai kekuatan sing supra, sing yaitu Nabi Nuh duwe tufan, akhirnya banjir bandang. Nabi Musa duwe tongkat. Nabi Isa duwe suwo, wong mata iso disuwo urip, wong picek iso mati. Mergo rasul di kekuatan mukjizat sing dilindungi langit. Nah, kan ora Nabi Muhammad tepak-tepakan. Tepak ya umat mati, ora tepak ya mati tenan. Wong Nabi Muhammad disifati ning ta ora lunak, ndonga lu tak tepak mati, tak tepak ora lucu, sifat kok. Tapi itu justru kelebihan Nabi Muhammad, itu posisinya di pangeran bener-bener kawula tanpa kontrak
Nah, Nabi Musa aku kontrak politik. Misalnya Nabi Musa diinterupsi, Musa saya ini dakwah ning Fir'aun. Nabi Musa wedi, fa'u jatati nafsi khifatam Musa. Jadi wedi, wong kok ngadepi apa? Fir'aun. Lagi pangeran ngendikan la taqwa ibnani ma'akuma asma'u. Kowe aja wedi tak lindungi lagi wani. Nabi Muhammad mawara orang itu. Artinya Nabi Musa wani wajar ditawal Jibril. Nabi Muhammad lawaran, apa? Kalau kiai dikirim kendel wajar dikirim saiki. Kalau pulau itu lawaran ora dikirim saiki. Militer kendel, polisi kendel wajar gopek. Mulane hebat Nabi Muhammad yang dia bicara lawaran. Orang utah kontrak politik di Allah dilindungi. Bareng jodoh dia bro tenan. Paham ya? Wantem yo tiba tenan. Diusir ya kelunto-lunto. Padahal Nabi Musa diusir ngliwati laut seblak. Laut merah ini liwat mentang-mentang gono kok. Nabi Nuh mutong tekana tofan banjir ban. Muhammad lawan gak diwo wis lara tenan. Dile ni gua sur roti kile wong kafir dredeg tenan. Ngomong ora kok tak apa. Mulane kula nu ambek Nabi Muhammad itu penggemar berat. Kula mulai dadi kiai itu paling siap dina. Wong bali biasa bisa wong iki kaya urip kula wong awam. Ngatang-ngatang sarang itu asile itu sak mulyane jenengan kok. Tergeda-geda saya. Yo malah sing mulya ngene iki cangkem wae. Semoga saya ilmu kulo itu pengagum berat Nabi Muhammad. Jadi cara nih kulo gak ngeten iki. Kulo nu PD pas mulang ngeten iki. Akan. Kulo PD pas mulang ngeten. Mergo pas mulang niki berarti kulo sedang marisi Kanjeng Nabi sing nyatu alaihi. Di luar mulang kulo boten. Ane kata tiang dijagal gitu. Gus anak mulang lucu nak ditamoni kok ra enak kabeh. Engko kok PD pas mulang Pak. Mergo kulo yakin tak bener. Engko bariku ra pasti bener. Jadi umat ini umat waras itu, kemana waras? Maksudnya, sengkarwan mulang hadis kok gak waras. Paham deh. Karena sing mulang hadis dari apa? Malah parah. Jadi kalau nanti pede, mereka mesti pas apa? Parah. Nah di luar itu kalau raro apa pas waras atau apa? Akhirnya buatan pede, mereka gak yakin pas apa? Mungkin kalau kelar pede balik. Mereka munajat di pengiran, mesti waras sih, pas sholat mau rawat. Itu sirrul aulia. Semua wali, semua ulama pasti punya watak begitu. Delok batin yati pandi gelang, bakadol, senori, bamis, rata-rata tidak nyaman dengan tamu. Bukan berarti mereka sombong, enggak. Mereka itu merasa dalam posisi yang enggak mesti benar. Tapi nak sholat kita pecah, akhirnya mantap mesti benar. Sholat keliru nih sholat dengan TV. Nak mulai nggak pecah mesti benar. Bener lah mancir ini. Menurut ulama raja jelas paham, bodoh paham. Mereka bodoh disandi, cara militer bodoh gajah apa? Gajah sandi ini. Tangan ora paham. Iya. Kok ngono piye ngono wae ra ulama gak paham. Ora ulama kok tebak ulama. Nah ora ulama ya tebak padha ora ulama Paham? Ora ulama kok tebak lho. Ora karep. Padahal tuh kiai alim di Indonesia nak ditamoni mboten apa? Mboten nyaman. Bukan karena apa-apa, mereka di dalam posisi yang tidak yakin benar. Paham ya? Tapi kalau pas ngajar kan mesti bener, coba itu. Aku ngajar itu nggak mulang ya sumpah tenang, itu biasa di sini. Tapi pas mulang itu boleh jadi bener. Mus mari bahasanya bawa iblis, bawa aku diwani yang pas bener. Nanti mau saya tanya iblis ya wani juga, makanya pulang lagi bener. Lagi umat apa? Bener. Enggak di Nabi teng riwayat ngajinya ten nggih. Aisyah lu nak niki persisnya ten kula gak datang. Nak wonten mendung mega. Ini metu. Jadi tarot jaga beliau ini. Jadi Nabi kan tarot dia ana unsur kados corong sak niki kados unsur jaga tapi boten jaga sing semua itu. Kaya boten nopo. Boten nyaman. Bukan apa ya, karena beliau tidak yakin kalau sekarang itu sedang baik atau tidak. Misalnya begini. Ana mendung. Mendung itu kan dalam sejarah Quran kan salam maro'ahu aridun mustaqbilan apa? Al-Biyadihin. Qalu hadza aridun mumtiruna. Dikule bal huwa masta'jaltum bi rihun fiha azabun. Ketika ono mendung itu potensinya kan hujan. Nah hujan rahmat. Tapi potensinya juga hujan berdes, hujan bencana.
Cuma kita karena kulino tomak, kulino hati atas mesti haza aridum turun. Nah, itu mesti mendung di nurono jebule mendung balua mas ta'jal tumbi iku mendung karena Nabi wong sholat ini orisinil tiap roh mendung ya membayangkan potensinya itu mumtiruna tapi potensinya ya itu ada pun jika Nabi dedek mlebu metu ya Rasulullah wonten apa jenengan mlebu metu iki ana mendung iso mendung sing gawa rahmat mendung sing gawa akhirnya Nabi dedek mergo dekne wong agar nantinya kamu ora bedake Allah piye ya ora roh dan beliau yakin sekali bahwa setiap saat Allah itu bentuk itu jadi ada meskipun ya itu wae rupa roh akhirnya Nabi berdeknya terus istinat ning Allah terus donga Allahumma hawalena wala alaina ya Allah mau jadi udan di kowe sambu bisa tahan mubarokan sampai udan itu didongani nek Nabi muga jadi udan sing berkah tahan mubarokan wala ta karena saking apa ya, keotomatisan Nabi dengan Allah itu budiya betul. Nah kita kan gak tahu budiya belas. Kayak Allah kan ditebak, mendung ya rahmat. Paham ya? Itu apa bahasa rahmat, hanya berhadun Nabi dasar dablek, paham ya? Nah Nabi tidak begitu, bahkan mendung, karena pernah ada kasus, itu kaum Nabi Adil. Kaum Adil, ketika mendung, salam maru audu aridum mustaqbilan wah. Audiatim ketika mendung bergelayut qalu hadza aridum mumtir entar iku mendung ape udan jadi balwa masta'jal tumpiri tumfiha ada bin alim tudam mirukulatihim fi amri nawa rabbi begitu kula mau sering tangkrut sekali-kali urip bayang kula rai jenengan tidak mulang aja nek perkara kula mboten yakin kula arate tidak mulang bariku ora mesti wae. Jadi dia kan tahu diri dong. Artinya tahu diri ya tahu diri. Makanya kalau lu nak mulang sih nganggo kitab. Karena dengan nganggo kitab kita dipandu misalnya mulang Quran dipandu Allah, mulang hadis dipandu Nabi. Karena ada teks. Ini orang balik kamu kitab kok PSD ya ngawur pada ke wow alam tapi ini jelas nih. Nah, itu hebat lah orang PD dengan paham ya. Karena kita ngadepi hukum Allah, ngadepi Allah. Itu Nabi Muhammad. Ketika itu setiap hari begitu. Wonten apa mawon. Ya lunga barang biasa. Nabi mesti donga ya Allah, antas shatu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika minal jubna fi safar wa ka'afa fil munkar. Aku lunga. Ya Allah, lunga kula paringi lunga sing berkah. Ampun sampai keluarga kula wonten napa-napa. Antas shatu fi safar wal khalifatu fil ahli. Wonten apa mau Nabi itu tingkat kegrogiannya tinggi karena beliau ada betul hanya dan ini balik tenggelar apa abdan setiap. Nah Nabi itu ora karena mentang-mentang Rasul apa tekan jalan paham ya. Kemudian gotong kacati ya. Wah bapak kok apa? Tongkat apa? Mau disebutna ping pira wae diganggu. Paham ya? Nabi Muhammad itu kada napa-napa. Pas perang Uhud dipanah sempal tenan. Untune ge sempal tenan. Wong dia ricu sikile ge cah tenan. Diuber Abu Jahal lari-lari tenan. Nabi Musa kok Abu Jahal ora anak golong tarane nggo tentar tebak beres. Dadah selesai. Mulane kalau sampeyan ketemu pangeran, ambek Nabi Muhammad itu makome langit dan bumi. Kalau Nabi Muhammad, Mas, kok nekat bab apa, Mas? Gusti atal sing perintah jenengan iki kula nek. Tapi kan tak jamin tak selamat ten mboten penting wong kula kawulane jeneng. Tapi muter ngumpul mesti takoki ngono. Sampe kok pede kena apa? Waduh, paten wong mergo tongkat. Alah sata. Itu boleh iki percaya pokokan. Mulut Nabi Musa bulet, kitabe bulet. Oh, Muhammad damai. Wong abdan, napa? Lho ini tenang bener guyon khas ulama. Tapi memang begitu. Kalau pulau Jimen ketemu kira aman tuh. Iya, rapat dia, ulama rapat dia kan jamin. Belum kayak aku kalau awam. Kalau orang awam sama kita tuh saling banget. Lah nak terbang kan masa kita keliru, terbang aja keliru. Ngono sak prito. Orang pulau yang kerja, cowok ngawak, manggil itu pulau tempatan be anak pulau. Jadi ngalim itu luwes. Kalau tidak di pasar kok napa? Ngalim. Luwes. Maksudnya napa?
Jadi tentang itu ya. Jadi kulon pengagum berat dengan Nabi Muhammad. Kulon nak mau syafaat nangis tenang. Karena Nabi Muhammad itu memang luar biasa. Santri sarang sing nemekan sampean takoki, tenar PKB sudah derek pulau. Gus dungono apa jenengan? Cangkem lama tertentu. Iki rasa ndonga ngaji ya aku ngene ngaji. Niku kula ijazahi ayat Rabbana wa fa'tihim rasulan minhum yasu alaihim ayat. Wes tak biat teng arepe Ka'bah, nah yen ke santri ku tenan. Sifatnya Nabi sing iki lho eling-eling nganti mati. Iku sifatnya Nabi sing selalu berkomitmen mulang. Yasu alaihim ono email ayat. Itu jelas saja. Nak mesti teman-teman sampai aku. Niku rasane kula luwih parah mbek Nabi Muhammad karena kita gawa amanat sing dadi sifat lazimahe Kanjeng Nabi. Sifat sing bawaane Nabi jenenge ya sualihin. Lan ciri utama ulama jenenge kudu mulang. Ya soal Nabi mulang terus murid jelas-jelas ngene iki yo ora rasa-rasa. Nek kowe pancen ngaku abdan yo ora nuntut apa-apa. Wong apa sapa ab? Kena nuntut berarti ngerasa ulama. Ulama tidak dihormati. Lah nek nek kula ngerasa abdan. Kamu lo ketemu kamu lo saling nuntut. Ya wis ora usah nuntut, wae-wae apa? Tahu. Jadi pribadi Nabi Muhammad. Niku Jibril itu ngekek isyarat. Sendiri riwayat Musnad Ahmad, fa asara Jibril antawadhu mirabika sing sopan. Maksud ditampe milih dadi rasul. Kon milih dadi afgan nabi. Afgan apa? Nabi. Artinya Nabi tetap jadi mediator antara langit dan bumi, tapi tanpa fasilitas yang keren. Kalau Nabi Musa kan di tongkat, paham ya? Nabi Nuh di tofan, Nabi Sulaiman malah lebih suatu paling buntit. Kebukan fasilitas, angin doyan, jin doyan, setan doyan. Wa minasayati ini mayahusuna lahu wa ya'maluna amalan dunalan setan di pekerjaan jin. Itu kan wedoane ya wae satu kira. Mulane Nabi Sulaiman paling gurih mesti napa? Wasgo. Dadi Nabi fasilitas. Wah, kok Nabi Sulaiman tang di mana Nabi Sulaiman akhirul anbiya dukulan al-jannah. Audit tuwa lho kowe iku. Nabi Muhammad ora awal kira apa Nabi itu. Yo Nabi numpan parah, Nabi itu paling parah. Nganti Abu Bakar tukaran di Fatimah gara-gara Nabi itu parah, urusan dunia itu parah. Mau berhentikan pula bahwa Nabi itu secara kenegaraan itu punya kumutil humus dari tanah Batak dan Khaybar. Paham ya guys? Saking tanah Batak dan Khaybar. Wong duwe kumutil humus itu amen sering ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nuridu matarokna sedaqatun. Aku iku nabi ora pantes donyaku jiwa. Lagi kabundut Fatimah ku kere. Ya warisan ra oleh Abu Bakar. Mergo wasiate Nabi. Donyane Nabi ra iso diwaris asline dadi betul. Tak ngamal di dalam urusan dunia ora. Ora melok-melok blas urusan dunia ora melok-melok. Sampai anake lho ora oleh melok-melok Fatimah. Sampai akhirnya dadi geger, dadi sejarah Fatimah geger sinten? Abu Bakar. Dunia sih kalau dari Mataram napa? Tetap. Paham ya? Wah bebas kita deh. Wes ngono kontrak wis pengen kudino tuh Allah akhiri miskinan wa amin nih. Rubahe Nabi dari panutan teh donga itu ora wani. Allah akhiri miskinan wa amin apa? Itu satrio waktu li zumratil masakin. Oh kena dibeli. Orang yang dadi kiai iku dono sing ngawur kaya kula. Mergo paling rada wani. Lho kula cara maret paling wani. Kula kan ra biasa terhormat, kan biasa mau. Kula urip dhewean nggih biasa dihormati wong ngene. Wong kula biasane pasar tak kok. Anak iki Nur Salim niki lho, sing alim Gus Bak sing sinten tak kok iki kula. Oh, tapi niku rapati kena diatur ya, jam tuh ya, enggak, wong alim ora diatur. Wong alim nek diatur ora ngalim kok. Saking awam kula. Mana sama rasa GR ada terus ngasih ke aku terus apa kontrol apa ngerti orang rasa susah bro, bukan rasa susah, mau abdan, wah masa ada mau kena kelas apa ab, lalu itu berlala, jadi kita nak nabi itu panjang wahyu, wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu, ini kira hadis sokai dewi kaji nabi ini pati apa itu abdan, apa?
Delalah Quran ki ngoten. Sing terkait Nabi Muhammad itu Quran mesti nyebut abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Wa binu abdan. Ara'aital ladzi yanha abdan. Wa ulama isma abdan itu artinya apa? Itu hebatnya Nabi Muhammad. Wong Nabi paling hebat Quran hadis nak nyebut trimo abdan. Kuwi ora ditambah kiai tersinggung. Dianggap wong awam Nabi mu dhewe trimo abdan. Memang ini ngaji dan situ. Dan situ dia orang bukan bener. Mungkin BPD, empat bener. Empat waras. Empat apa? Empat waras. Mungkin apa ngaji ya? Mau awam. Lagi empat apa? Empat waras. Menyatakan ngoten. Kapan sing apal Quran hadis istilah Nabi paling banyak abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa ala rasulihil kitab. Ala abdil kitab. Mergo gelar abdan gelar sing bebas dampakkan. Mlebu swarga online, super. Mergo abdan. Tapi murah pula. Aku takokke kok pede kadhe Quran. Jadi dari tongkat mesti nyebut tongkat. Wah, jebule cerita tongkat. Cerita apa? Mana gua ngerti aja kisah saya baru ora pati tak tahu kok. Kuwatir kula gak Nabi Musa. Keluarian begoyong tidak ada kisah baru WhatsApp kisah macam-macam. Hidup nato, bukan mati kalau tampil kita, bukan full kopi tua, bukan mati kopi tua. Ya gara-gara itu, kalau patir kagian audit, kagian apa? Ini kan bebas apa? Tenang sih, sampai kepengen lakukan nggak kuat, lakukan orang yo. Orang kok repot. Yang jelas, ini Muhammadan itu apa? Abdan, paham ya? Dan apa? Waktu kira lagu mata pada meminta doa. Kalau Rasulullah kayak tu ni mengkoposi sekau sekau kalkun ingsun. Pas saat ini mungkin jalur izin ingsun alas di atas pengiran ingsun. Faidan mengkosin paringi izin sepoli ke ingsun. Lagi faida anaro aituhu waktu tu nabo saja. Ini tak nanti. Nak keterangan ulama mesti selaras. Kalau wau kan mulai ngaji ngelem sujud. Nabi pertama untuk syafaat juga dimulai. Faida anaro aituhu waktu tu nabo. Jadi Nabi pertama nyuwun syafaat itu ora langsung di syafaat pokoke setiap kali madhep Allah. Posisine napa? Mboten njaluk, wis pokoke madhep syafaat Allah jadi posisine sujud mboten njaluk syafaat mboten. Akhire Allah piyambak sing pirsa. Saya duni masa Allah. Pas sujud be Allah ditinggal. Jadi cara Allah ya gampang nek ditinggal kan sujude suwi. Langsung tidak Allah ngomongkan kan sujude ora tuh. Payu kalu mongko den ucapno ngene ya Muhammad irfa ra'sak. Kultus maksal tuh. Jadi sing nyuwun kan jaluk malah Allah ketika Nabi setiap kali madhep apa kan langsung sujud. Nabi menengae. Ya namung muji-muji pangeran mboten nyuwun syafaat mboten paham nggih namung muji-muji kinten pangeran piyambak sing memberi hak mat siram angkat. Kultus mak kowe ape ngomong apa tak rungokno. Wa tal tuh kowe ya apa tak ke? Iku Allah sing dawuh sing memberi fasilitas itu bukan permohonane sinten. Nah, Nabi piyambak sing penting ngadepi Allah posisine itu. Mungkin lewat ngaji ini, sampean nganggo kula sekuler nek modern, kok kula niku ulama orisinil, nak pasarat yang tadi nggih, ulama napa orisinil. Sing penting urip kene sujud, paham nggih, kene napa? Wong kula modern sering sujud sampean sing bathuke docak pan ora tau napa. Oh, kula sing modern seneng sujud sampean. Beri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan al-hamdan ya badiya samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum anta al-jaran. Annarika nahnu wa dzurriyyatuna wa ya Allah wa dzurriyyatuna man ahsana rasulaka Muhammad dan rasulullah alaihim ayatika ya alimuhum kitab wal hikmata wa zakkihim innaka antal aziz. Wa rasulan kana lil alamin nuran wa rasulan rahmatan lil alamin wa rasulan ilahana ya Allah anta qayyum samawati wal ardi fatih. Aktimna fi rahmatika fi afatik wa aktimna ya Allah fi kaunikal jabbar hatta nuktimu ilaika ya Allah wa anta anna rohim wa nuktimu ilaika wa nahnu ya wasajiduna laka hamiduna laka musabbihuna laka ya Allah wa inna la nahnu sawfun wa inna la subhanaka Allahumma bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa kalimatik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.